Pasca runtuhnya era otoritarianisme rezim Orde Baru, Indonesia memasuki era baru, yaitu era reformasi. Di tengah kekacauan ekonomi dan tekanan publik, B.J. Habibie menjadi simbol transisi. Dalam waktu singkat, beliau membuka keran demokrasi dengan membebaskan pers, membentuk undang-undang otonomi daerah, dan memberikan ruang bagi perbedaan suara. Kepemimpinan B.J. Habibie bukan tentang dominasi, tapi tentang mendengar dan memberdayakan. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal diskusi tentang RUU tadi yang lagi rame banget dibahas di masyarakat. Nah, dari teman-teman ada yang mau dapat duluan nggak? Aku boleh deh, yuk. Nah, RUU TNI ini tuh memang penting karena menyangkut peran militer dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Namun menurut aku tuh masih banyak banget nih pihak yang merasa bahwa pembahasan RUU ini tuh belum melibatkan semua suara, terutama dari masyarakat sipil. Nah, seperti yang kita tahu, dalam pemerintahan B.J. Habibie, beliau itu sangat terbuka gitu untuk berdialog dengan berbagai pihak. Dan itu yang kita butuhin sekarang menurut aku, karena suara masyarakat sipil ini yang terlibat dalam perumusan kebijakan tuh belum banyak dan perlu banget untuk dilibatkan. Betul Trisha, aku setuju banget. Dalam konteks demokrasi sekarang, kita bisa lihat bahwa banyak elemen masyarakat, terutama mahasiswa dan LSM yang merasa kebijakan ini dibuat sepihak. Seharusnya ada ruang lebih untuk diskusi yang lebih inklusif dan terbuka. B.J. Habibie dulu selalu menekankan pentingnya dialog terbuka dan akses informasi yang mudah diakses publik. Kita perlu itu di dalam proses perumusan RUU ini. Aku rasa salah satu aspek yang harus kita soroti adalah bagaimana diskusi tentang RUU ini diselenggarakan. Kalau kita melihat gaya kepemimpinan B.J. Habibie, beliau tidak hanya mendengarkan tapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan. Misalnya kita bisa membuat forum diskusi terbuka antara DPR, TNI, dan masyarakat dengan melibatkan media dan para pakar. Ini bisa jadi bentuk good governance yang memperhatikan berbagai perspektif. Tapi Van, untuk mengimplementasikan itu kita harus realistis juga. Menurut aku memang penting ada ruang diskusi, tapi banyak juga tantangannya. Salah satunya adalah kesenjangan antara keinginan masyarakat dan posisi politik para pembuat kebijakan. Dalam kasus RUU TNI, banyak pihak yang masih berpikir dalam kerangka power politik. Gimana kita bisa mengatasi itu tanpa kehilangan esensi demokrasi? Aku setuju Dilah, memang gak mudah, tapi kalau kita kembali ke prinsip B.J. Habibie, dia selalu memilih jalan tengah. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan media sosial sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, kalau semua pihak tahu apa yang sedang dibicarakan dan mereka bisa memberikan masukan, maka RUU TNI ini bisa menjadi lebih demokratis. Dan jangan lupa yuk, transparansi juga perlu diimbangi dengan akuntabilitas. Artinya bukan hanya menyediakan forum, tapi juga menjelaskan keputusan yang diambil. Misalnya, ketika keputusan untuk mengesahkan atau menunda suatu pasal dibuat, publik harus diberikan alasan yang jelas. Aku setuju banget. Kalau kita lihat B.J. Habibie, dia sangat transparan dalam komunikasi. Misalnya, saat dia memutuskan untuk membuka akses informasi tentang ekonomi Indonesia yang sangat terbuka di masa reformasi. Ini penting banget untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat. Dan yang terpenting, RUU TNI ini hasil akhirnya harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan hak-hak sipil dan masyarakat. Apalagi dalam konteks militer yang memang sangat krusial peranannya dalam negara. Nah, kalau begitu teman-teman, untuk diskusi kita hari ini, kita coba buat action plan kalian yang bisa kita implementasikan nih prinsip demokrasi B.J. Habibie dalam pembahasan RUU TNI ini. Nah, teman-teman, apa aja sih yang bisa kita lakukan nih sebagai mahasiswa? Kalau menurut aku ya, kayaknya tuh kita bisa nih menginisiasi forum diskusi online tentang RUU TNI yang melibatkan mahasiswa, masyarakat, dan para ahli yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, kita juga bisa loh menggalang petisi atau survei publik yang dapat memberikan data konkret tentang bagaimana masyarakat melihat RUU ini. Dan menurut aku, kita juga bisa membuat infografis atau materi edukasi untuk membantu masyarakat memahami pasal-pasal RUU ini dengan cara yang lebih mudah dan transparan. Aku setuju sama pendapat teman-teman, tapi jangan lupa juga untuk mengajak lebih banyak pihak berpartisipasi, terutama yang mungkin merasa tidak terwakili, misalnya melalui diskusi di level kampus atau komunitas mahasiswa. Oke, jadi sambil aku ketik nih teman-teman, bisa aku simpulkan kali ya kalau misalnya kita akan mulai dengan forum diskusi online terlebih dahulu, lalu pengumpulan data masyarakat lewat survei, dan edukasi publik lewat media sosial. Nah, kita aplikasikan kepemimpinan demokratis dalam hal ini seperti yang dicontohkan oleh Bapak B.J. Habibie nih. Dengan cara itu kita berharap bisa membuat RUU TNI ini lebih inklusif dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Betul Ayu, dengan begitu kita juga ikut berkontribusi dalam mengambil kebijakan yang tidak hanya demokratis tapi juga adil dan berkelanjutan.